kamu di mana ya? Di Bawaslu ya? Iya mas, di Bawaslu. Berapa bulan? Berjalan 2 tahun di Bawaslu. Oh, pengalamannya banyak juga. Ya sambil belajar sama teman-teman sama masyarakat. Nah, selama ini yuk, nek nggak ada pilkada sama pilihan pilpres itu yuk, kerjain apa aja tiap hari? Kalau kita lakukan kemudian hari ini kebetulan juga mau diadakan sosialisasi di outdoor mas di tempat terbuka itu memang sudah ada target yang harus dilaksanakan dari dan arahan dari gitu. Ini mas, di Bawaslu itu ketika tidak ada pelaksanaan pemilu atau pilkada ada kewajiban untuk bersosialisasi terhadap masyarakat. Nah kemudian bersama dengan masa pandemi ini kita tetap harus diwajibkan untuk bersosialisasi. Nah salah satunya itu dilakukan melalui media elektronik, yaitu bisa ditampilkan di YouTube atau Instagram yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Dan kemudian ada instruksi dari atas dari provinsi bahwa Bawaslu yang ada di kabupaten itu tetap harus melaksanakan sosialisasi dan telah ditentukan tema dari provinsi. Nah kemudian tema yang diambil untuk sosialisasi pada kali ini yaitu permohonan penyelesaian sengketa pemilu. Nah Bawaslu sendiri itu juga punya media yang dibentuk yaitu namanya Solutif Masus yang memiliki panjangan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang mana isinya membahas tentang kepemiluan. Nah di episode sebelumnya juga sudah tayang mas, bisa dicek di YouTube Bawaslu Humas Bawaslu Temanggung, itu ada episode mengenai kehumasan, ada beberapa episode sebelumnya. Nah, untuk itu agar masyarakat bisa mengenal Bawaslu, agar Bawaslu tetap eksis di masyarakat, kita tetap sosialisasi melalui media elektronik itu. Selamat pagi sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami dalam acara Solutif, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Acara yang membahas tentang kepemiluan bersama saya Adi Faisal Aziz dan Wahyu Supriyono. Sahabat Bawaslu, episode kali ini tentu saja tidak kalah menarik dari episode sebelumnya yang mana dilakukan di tempat terbuka, ditemani oleh pohon-pohon pinus dan suara air yang gemericik. Dan tentu saja temanya tidak kalah menarik, yaitu permohonan dalam penyelesaian sengketa pemilu. Sahabat Bawaslu, berbicara mengenai pemilu tentu saja tidak lepas dengan pencegahan dan penindakan yang mana diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana berbunyi Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu. Untuk itu telah hadir bersama kami Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung, Bapak Murti Anggono, yang mana dalam hal ini beliau lebih
memahami mengenai penyelesaian sengketa. Gimana? Sehat Mas? Ya, alhamdulillah Pak Mas, sehat. iya. Alhamdulillah. Baik Pak. Kok tumben Ya, di lapangan? sekali-kali ganti tema. Oke, siap. Gimana? Jadi begini Pak, teman saya ini menanyakan Iya. bahwa tugas Bawaslu itu ketika tidak ada pemilu itu apa sih begitu? Oh iya. Jadi gini, Mas. Memang sering banyak pertanyaan ketika Bawaslu pasca pemilu tidak ada pilihan. Sebetulnya banyak sekali. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu ada pasal yang mengatur tentang kinerja atau tentang tupoksi Bawaslu. Salah satunya adalah pengembangan pengawasan partisipatif. Ya seperti halnya kayak ini, kita mau syuting, kita mau bikin acara solutif tadi yang sudah disampaikan berkaitan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan demokrasi, dengan pemilu maupun dengan tupoksi Bawaslu itu sendiri. Sehingga kami perlu dan berkewajiban memberikan edukasi terhadap masyarakat. Nah, kebetulan saya di bagian sengketa proses. Jadi sengketa proses ini meliputi sengketa-sengketa yang terjadi antar. Nanti saya jelaskan. Ya, main rada bingung, rada mumet. Dari tadi saya juga mau perhatikan jenengan juga lagi bingung tentang Bawaslu dan seluk-beluknya. Kira-kira itu Mas Adi, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sudah vaksin? Alhamdulillah. Satu. Alhamdulillah, yang penting itu jaga kondisi. Apa tema hari ini? Bisa kita berkumpul di sini sehingga bisa memberikan sumbang saran kepada masyarakat terhadap Bawaslu itu sendiri. Gimana Mas? Jadi begini, tema pada kegiatan solutif pada kali ini Iya. yaitu permohonan dalam sengketa pemilu gitu Pak. Mungkin dari Mas Wahyudi atau sahabat Bawaslu yang mungkin menyaksikan solutif pada episode kali ini ingin mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu sengketa, apa itu prosesnya, dan apa itu syarat dan Oh iya. Ya, begitu Pak. Saya juga pernah juga agak bingung ya sebagai warga biasa itu. Nah, sengketa itu kan biasanya yang sepanjang yang saya tahu, tahunya di polisi ataupun di pengadilan Itu itu ya. kan urusan sengketa. Ternyata ini sengketa kok larinya ke Bawaslu. Nah, itu mungkin perlu penjelasan. Oh ya, sebelum ke sana Mas ya, jadi perlu kami sampaikan Iya. bahwa di dalam demokrasi itu ada sangat dinamis. Perkembangan terakhir ini ketika pemilu, undang-undang pemilu atau RUU itu dikeluarkan dari prolegnas, dalam artian undang-undang pemilu yang berlaku tetap seperti Undang-Undang Nomor 10 dan Undang Nomor 7 tahun 2017 itu tetap berlaku. Artinya kita kembalikan pada undang-undang yang berlaku. Ke depan pemilu itu akan berlangsung selama tahun 2024. Artinya masih berapa tahun lagi. Namun di sini Bawaslu tidak berdiam diri ketika proses pemilu atau tahapan pemilu itu berlangsung. Karena 2024 itu juga bukan persoalan waktu yang lama, tapi tahapan itu akan mulai tahun 2022. Nah, Bawaslu di dalam hal ini mempersiapkan semua elemen-elemennya termasuk SDM-nya, pengetahuannya dan lain-lain. Dalam waktu dekat juga ada verifikasi faktual untuk partai politik. Nah, ini kita siapkan. Kebetulan Divisi Sengketa sudah menyiapkan program-program yang untuk mendukung kinerja dari Bawaslu itu. Salah satunya ada sosialisasi terhadap masyarakat, bagaimana proses permohonan sengketa dalam Bawaslu ini. Ini kaitannya juga kalau misalnya dengan nanti caleg atau apa itu perlu kita sampaikan juga. Sebelumnya sengketa itu ada dua Mas, yang diatur dalam Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 itu Perbawaslu yang paling baru. Sebelumnya ada Perbawaslu nomor 17 nomor 18 tahun 2017 dirubah sampai 3 kali dan finalnya adalah Perbawaslu nomor 5 tahun 2019. Ini menjadi dasar hukum kami di sengketa untuk melakukan proses penyelesaian sengketa pemilu. Jadi dibedakan ketika proses pemilu dengan hasil pemilu. Tadi yang ditanyakan gitu. Kalau kita bicara dengan proses berarti kan pertahapan.
Ya, belum masuk. Ya, pertahapan, misal pertahapan verifikasi, tahapan apa. Kalau yang diajukan ke MK, yang wewenang MK adalah ketika hasil pemilu itu ada selisih dan lain-lain. Sebenarnya kemarin tahun 2019 ada pengajuan sengketa hasil itu di MK. Tupoksi kami adalah dibatasi dengan undang-undang adalah sengketa proses. Sengketa proses itu ada dua, sengketa antara dan sengketa antar. Maksudnya sengketa antar itu sengketa yang ditimbulkan dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU sesuai tingkat atau jajarannya, sesuai tingkatannya ya. Dari ada KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Nah, itu ketika dia mengeluarkan SK, ini dasar hukumnya untuk mengajukan permohonan sengketa itu adalah berita acara ataupun SK yang dituliskan. Nah, itu bisa menimbulkan kerugian terhadap peserta pemilu enggak? Kan gitu. Nah, itu bisa diajukan. Nah, sebagai contoh gini Mas, kebetulan saya barusan coba-coba ada beberapa buku yang saya pelajari lagi karena beberapa hari ini kita harus membuka buku lagi karena proses pemilu itu sedang tahun 2024 itu bukan waktu yang lama, kita harus tingkatkan lagi. Dan makanya saya pakai buku saku ini, namanya buku saku, saya bawa kemana-mana. Ini kaitannya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, nek suruh ngapalke ya sulit. Makanya gini Mas, jadi objek sengketa tadi sudah saya sampaikan kan, objek sengketanya itu berita acara maupun SK. Kira-kira itu. Ya. Kalau Mbak, itu syarat-syarat untuk mengajukan sengketa Syarat apakah ada juga di keterangan itu, apakah ada bahwa saya ingin mengajukan ada di pemilu ada permasalahan, mungkin saya bisa mengajukan. Nah, syaratnya itu apa aja Pak? Boleh diterangkan Pak. Suatu saat kalau saya menjadi caleg juga kan bisa. Ya, sebelumnya kan gini Mas, perlu kami sampaikan siapa saja toh kan sebelum syarat ya, siapa saja yang berhak atau bisa mengajukan permohonan sengketa proses. Ya betul. Paham ya? Siapa Jadi salah satunya adalah partai politik. Ya, partai politik ini ditulis di sini. Partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU. Jadi partai politik yang akan ikut tampil di pemilu berikutnya, dia mendaftarkan, itu satu. Kemudian partai politik peserta pemilu tentu saja sudah lolos verifikasi. Kemudian ada bakal calon anggota DPR. DPR itu kan ada DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Kemudian ya itu pun juga harus telah mendaftarkan di KPU. Kemudian calon anggota DPR yang maju lagi ya, calon anggota DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap. Itu bagiannya. Ada lagi Mas, bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri ke KPU. Kalau itu belum mendaftarkan berarti belum bisa menjadi syarat bisa mengajukan permohonan sengketa. Kemudian ada lagi Mas, calon anggota DPD. Nah, kebetulan nanti di tahun 2024 kalau tidak ada perubahan, mudah-mudahan tidak ada perubahan, itu juga bersamaan dengan pemilu Pilpres. Ya, di samping pemilu legislatif juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, ini juga bisa menjadi pihak atau pemohon untuk mengajukan sengketa proses, yaitu bakal pasangan calon dan pasangan calon. Dan gitu. Nah, kira-kira sudah paham ya? Seumpama warga biasa juga boleh Pak untuk mengajukan sengketa, umpamanya petani atau katakanlah pedagang. Iya. Selain istilahnya apa yang partai politik yang terdaftar, sementara kalau warga kan nggak terdaftar itu. Ya, jadi itu jelas Mas. Dalam pasal 7 Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 itu dinyatakan itu dari ke-8 kelompok itu. Jadi kalau warga umum biasa tidak bisa karena dia bukan
bakal calon, bukan anggota DPR, bukan anggota atau bakal calon anggota DPRD dan lain-lain kan itu yang sudah saya sebutkan tadi kan gitu. Jadi tidak setiap orang. Beda dengan ketika di pelanggaran. Kalau pelanggaran setiap orang kan gitu, warga negara Indonesia memiliki hak pilihnya. Jadi beda kan gitu. Yeah. Jadi gini Pak, telah dijelaskan tadi di awal bahwa sengketa itu ada dua, yaitu sengketa betul. antara dan sengketa antar. Nah mungkin bisa dijelaskan sengketa antar itu siapa saja yang bisa mengajukan permohonan itu. Jadi yang saya jelaskan tadi itu kan syarat mengajukan permohonan sengketa antara. Itu kan kasusnya ketika penyelenggara pemilu memberikan objek sengketanya tadi, yaitu berita acara atau SK kan gitu. Itu bisa merugikan peserta pemilu. Itu bisa mengajukan sengketa proses ke Bawaslu. Nah, kalau pertanyaan tadi yang sengketa antar itu dalam pasal 1 Perbawaslu nomor 5 2019 tentang perubahan ketiga itu tadi, itu yang bisa mengajukan adalah pelaksana kampanye DPR, DPRD, dan DPD, termasuk pasangan calon yang telah terdaftar KPU, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sengketa antar ini kejadiannya adalah, objeknya adalah perilaku, Mas. Jadi misal katakan gitu, kalau tadi sengketa antara itu kaitannya dengan penyelenggara, kalau sengketa antar itu antar peserta pemilu. Misal kata sebagai contoh gini, pada tahapan kampanye kan gitu, misal ada pemasangan baliho dan lain-lain, ya kan sering lihat kan, tumpuk-tumpuk itu ada salah satu yang merugikan, itu bisa diajukan sebagai sengketa antara. Dan prosesnya juga berbeda, jadi kok objeknya jelas bukan di berita acara. Gitu kira-kira, Mas. Baik, sudah dijelaskan dan sudah diatur ya secara jelas di peraturan bahwa siapa saja yang bisa mengajukan permohonan sengketa antar dan antara. Nah, kemudian bagi pemohon ketika ingin mengajukan permohonan ke Bawaslu, tentu saja tidak bisa lah asal-asalan mengajukan, pasti ada syaratnya ya agar permohonan itu dapat diterima dan diregister. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa saja sih syarat-syaratnya agar masyarakat atau sahabat Bawaslu yang mungkin menyaksikan bisa mengerti gitu. Ya, itu penting juga berkaitan dengan itu. Tiwas apa ya, kalau bahasa Indonesia tiwas itu tuh. Artinya kan ketika kita mau mengajukan permohonan tapi tidak tahu syarat formilnya, itu juga jadi persoalan kan, itu tidak bisa diproses. Perlu kami sampaikan di pasal 3 ya. Saya khawatir kalau ini pasal itu harus kita bacakan biar tidak ada kesalahan kan itu. Ini jelas di sini tertera pasal 13 ayat 1 Perbawaslu nomor 18 itu yang sudah tentang perubahan atas Perbawaslu 18 itu tertulis di sini adalah identitas pemohon. Ini masuk dalam formulir, ada modelnya, Mas. Ada formulir model PSPP 01 itu ada di Bawaslu. Nanti segala sesuatunya ada di situ. Itu isinya ya. Itu ada identitas pemohon. Identitas pemohon itu jelas nama, kan nggak mungkin tanpa nama kan gitu. Kemudian alamat pemohon. Mosok pemohon nggak punya alamat kan gitu. Itu harus perlu dijelaskan. Kemudian nomor telepon atau faksimil. Ini kaitannya dengan kontak atau artinya ada identitas yang jelas. Itu kemudian dilampiri fotokopinya, fotokopi tanda penduduk atau identitas penduduk yang lain, fotokopi EKTP di fotokopi kan gitu. Kemudian yang kedua identitas termohon, termohonnya itu siapa, namanya siapa. Kalau misal itu sengketa antara itu jelas KPU, kalau sengketa antar itu siapa di situ kan gitu. Kemudian termasuk alamatnya di mana, terus nomor teleponnya dan kemudian urian jelasnya apa yang disengketan di situ. Itu ada formnya. Kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggara pemilu kan gitu. Kedudukan pemohonnya seperti apa, KPU seperti apa, kedudukan hukum termohon itu seperti apa kan gitu. Kalau pemohon Anda sebagai apa, kalau KPU sebagai apa kan gitu. Itu semuanya disebutkan secara lengkap dan jelas objek sengketanya kan gitu. Itu ada isinya nanti di form itu.
PSBB 01. Yang jelas permohonan sengketa pemilu berupa fakta yang disengketakan, jadi tidak fiktif, kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah hal yang dimohonkan untuk diputuskan. Jadi tidak asal merta itu, Mas. Jadi memang di form nanti, ini nanti tugasnya Mas Adi ini di staf sengketa ini nanti yang akan memverifikasi, akan menerima pendaftaran itu. Makanya ke depan kita akan latih lagi tentang kemampuan untuk menerima laporan ini, jadi pintu depannya, pintu muka dari pintu gerbang dari proses sengketa pemilu itu sendiri. Sama gini Pak, saya lihat sekarang kan sudah modern ya Pak. Yeah. Ketika laporan itu kan perlu adanya sebuah bukti. Apakah memerlukan bukti yang istilahnya selain form itu nama, KTP dan lain, apakah perlu juga? Sekarang kan kita lihat itu di video, ada kasus apa di video ataupun di foto, apakah itu juga bisa menjadi apa namanya sengketa? Sengketa menjadi bukti itu apakah bisa dilampirkan? Itu bisa, tapi yang jelas gini Mas, jadi objek dari syarat material, nanti saya jelaskan ya, syarat materialnya itu kan jelas. Syarat materialnya itu adalah berita acara dan SK dari KPU. Itu dulu ya, itu gitu. jelas. Kalau kita sudah bicara tentang formulir itu kan dengan berkas apa kan gitu. Berkas apa yang harus dipenuhi kan gitu. Jelas jadi permohonan ditandatangani oleh pemohon. Jadi nanti berkas itu akan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukum. Nah, ini menarik. Ada kuasa hukum. Karena apa? Tidak setiap peserta pemilu dalam arti perorangan itu siap untuk menghadapi beracara di Bawaslu. Mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, dan ini kesempatan atau ini menjadi bisa dikuasakan hukumnya. Nanti saya jelaskan yang itu. Kemudian itu rangkap lengkap terdiri satu rangkap fotokopi asli ya. Nanti formulir itu di rangkap lengkap, di fotokopi kan gitu. Dibumi materi, harus ada materinya dan dileges di kantor pos. Artinya apa? Ini untuk menandakan, melegitimasi bahwa berita syarat permohonan itu sudah memenuhi syarat kan gitu, harus dileges, dan itu dirangkap 3, di fotokopi 3. Kemudian buktinya disusun. Nah, nanti berkaitan dengan bukti apa itu. Nanti saya jelaskan alon-alon kan gitu. Ya. Ya gitu Mas Adi ya. Mungkin ketika kita mengajukan permohonan, sebagian masyarakat yang mungkin belum tahu ya Pak. Jadi ketika mengajukan permohonan itu kita datang ke Bawaslu. Itu apakah ada opsi lain ketika ternyata kok kita tidak bisa datang ke Bawaslu, apa kita harus gimana ini? Apakah memang kita sudah diatur oleh Bawaslu, kita harus datang ke Bawaslu, atau memang ada mekanisme lain yang bisa dilakukan ketika mengajukan permohonan penyelesaian sengketa? Ya, jadi gini Mas, dalam era informasi ini kan semua fasilitas yang dibuka, dan Bawaslu dalam perbawaslunya itu ketika dirubah menjadi 3 kali itu memenuhi kebutuhan dari masyarakat sesuai dengan slogan Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu. Nah, tagline yang paling menarik adalah bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu itu tadi. Nah, ini dalam rangka untuk memberikan rasa keadilan terhadap semua warga masyarakat termasuk peserta pemilu, sehingga demokrasi ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu ketika dalam proses-proses beracara di sengketa proses pemilu itu juga ada 2 opsi. Yang pertama langsung bisa datang ke Bawaslu untuk memberikan permohonan dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga bisa lewat melalui laman atau online, laman resmi dari Bawaslu. Itu kalau istilahnya ada semacam sistem informasi penyelesaian sengketa. Nah, nanti Anda bisa masuk ke sana, buka websitenya, masuk di lamannya itu, nanti akan dapat username maupun passwordnya. Ini menjadi bukti kan itu. Nah, nanti persoalan mekanisme seperti apa nanti kita jelaskan bareng-bareng. Nah, maksud saya nanti di akhir-akhir acara lah, ini biar nggak numpuk-numpuk aja, biar nggak bingung kan gitu.
Jadi di era modern ini kita lebih dipermudah gitu ya Pak, ketika tidak bisa mengajukan permohonan secara langsung, bisa diajukan melalui laman website yang telah dibentuk oleh Bawaslu itu sendiri ya Pak. Cuman tetap bahwa dengan laman websitenya itu, tapi secara fisik tetap harus hadir Mas. Tidak serta-merta hanya di online saja. Karena apa? Untuk mengantisipasi bukti-bukti itu adalah betul atau tidak. Apakah itu syarat permohonannya itu kedaluarsa atau tidak? Karena gini, jadi sengketa permohonan sengketa pemilu juga ada umurnya, ada usianya. Ketika objek yang disengketakan misalnya SK maupun berita acara, kan itu ada tenggang waktunya 3 hari saja Mas. Oke, sudah dapat lumayan ini Pak, pencerahan Pak. Tadinya saya nggak tahu apa-apa, jadi paham tentang sengketa. Alhamdulillah ini ada Bapak Murti Anggono Mas. Iya. Ada lagi nih Mas, mungkin sebagai masyarakat atau sahabat Bawaslu juga harus tahu, ketika mengajukan permohonan itu pasti ada jangka waktunya Mas. Kan iman-iman ketika kita mengajukan kalau udah lewat jangka waktu, wah nggak bakal diterima. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Murti berapa sih jangka waktu dalam pengajuan permohonan sengketa itu? Oh, itu ada waktunya juga. Ada. Ya, jadi gini Mas, saya ulangi lagi ya. Jadi permohonan sengketa itu juga ada umurnya. Istilahnya itu ada tenggang waktunya, tidak serta-merta berlangsung lama. Ini kaitannya juga karena di Bawaslu, terutama di penyelesaian sengketa ini atau diberi waktu 12 hari Mas. Jadi artinya 12 hari ini harus selesai. Kenapa? Ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya Bawaslu itu jangan sampai ketika proses pelanggaran atau proses sengketa itu residunya terlalu lama. Misal katakanlah orang sudah jadi atau orang sudah menjadi wakil rakyat atau peserta pemilu sudah terpilih menjadi pimpinan kita, itu ada residu masih diunggut-unggut masalah tahapannya awal. Jadi penyelesaian sengketa itu pertahapan. Jadi makanya diatur waktunya sehingga istilah di dalam hukumnya adalah lex specialis. Jadi ini khusus ketika dalam proses tahapan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu itu. Artinya jangan sampai proses itu mengganggu pada tahapan selanjutnya. Jadi proses penyelesaian sengketa itu pertahapan. Tahapan 1 selesai, tahapan 2 selesai, jadi tidak ada residunya. Sehingga peserta pemilu memiliki ketetapan hukum, kepastian hukum untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Jangan sampai terkantung-kantung kan gitu. Tiba-tiba kita taunya, wah ini didende dulu apa ya, istilahnya ditunda-tunda dulu untuk nanti disampaikan di akhir tahapan, itu nggak mungkin. Makanya jangka waktunya adalah 3 hari Mas. Tadi saya sudah sebutkan, jadi 3 hari itu gini, ketika berita acara atau SK KPU yang sudah dikeluarkan, misal tanggal hari Senin kan gitu, dan berlakunya hari kerja Mas, bukan tanggal hari kerja, bukan hari kalender. Jadi hari-hari kerja itu ya kalau kita ya berlakunya mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan gitu, Sabtu, Minggu gitu. Itu yang libur kan gitu. Jadi kalau misal hari Senin berarti dihitung pada hari itu juga kan gitu. Senin, Selasa, Rabu. Berarti batas akhir pengajuan permohonan sengketa itu pada hari Rabu. Nah, tapi ada yang kasus menarik ini, hitungannya gini. Kalau misal SK atau berita acara KPU itu diberikan pada hari Senin jam 10 pagi kan gitu. Tiba-tiba peserta pemilu itu merasa dirugikan oleh keputusan atau berita acara dari KPU. Dia kan akan mengajukan ke Bawaslu, ada sengketa gitu. Nah, kan tidak serta-merta, jangan disalahkan loh Mas, atau jangan dibayangkan bahwa permohonan sengketa itu bisa langsung selesai pada hari itu juga. Karena keterbatasan pengetahuan dan lain-lain, ada syarat formil yang harus dipenuhi, berkas-berkas dipenuhi, tidak mungkin dalam hari itu juga. Itu pun misal menggunakan jasa dari kuasa hukum, ada beberapa hal yang harus dilewati itu. Nah, itu kan sudah memakan waktu, misal hari itu enggak sampai. Kemudian dia kan
berlanjut lagi untuk mengajukan itu argo berjalan kan gitu, waktu tetap berjalan. Oleh karena itu diajukan jam 10 tadi ya. Nanti di hari terakhir itu bukan jam 10, rabonya bukan jam 10. Jam berapa, Pak? Jam 24. Jadi jam 12 malam tip. Jadi Mas Adi dan kami itu nanti di akhir batas waktu itu sampai jam 24. Oh gitu. Berarti patokannya itu hari ya, Pak? Hari, ya. Bukan jam. Ya. Tapi di akhir hari batasan waktunya itu jam 24 kan gitu. Paham ya? Iya. Kira-kira itu. Kemudian ketika kita mengajukan berkas permohonan ke Bawaslu yang sudah dijelaskan Pak Moti tadi, itu dilengkapi menjadi 4 rangkap dan dileges. Nah, kemudian pastilah dari Bawaslu juga ketika menerima sebelum meregister itu pasti diperiksa antara kelengkapan dokumen dan bukti. Dan ketika checklistnya, Mas. Namanya manusia pasti tidak mungkin lepas dari kesalahan. Ketika ada satu berkas yang mungkin tidak dileges, itu apakah serta-merta langsung permohonan itu gugur atau memang ada mekanisme perbaikannya? Ya, itu tentu saja ada, tidak sesederhana itu. Jadi petugas menerima kan memeriksa dokumen. Jadi Mas Adi nanti memeriksa semua kelengkapannya, kemudian memberikan tanda terima berkas kalau itu sudah lengkap. Tapi kalau belum lengkap misal katakanlah di hari kedua itu harus melengkapi, harus dilengkapi kan gitu. Dilengkapi kan ada checklistnya. Kalau itu sudah lengkap, semuanya sudah lengkap kan, misal belum dileges itu untuk dilengkapi, dileges dulu kan gitu. Kalau sudah lengkap memberikan tanda terima berkas, itu masuk dalam formulir PSBB 02 Mas ya, tolong diperhatikan kan gitu untuk lebih kan. Kemudian verifikasi formal terhadap dokumen, berkas administrasi selanjutnya. Ini tugasnya Mas Adi kan gitu. Kemudian nanti diregistrasi, kalau sudah lengkap itu ada diregistrasi. Tapi gini Mas, jadi nanti ketika jenengan menerima permohonan itu dimasukkan dalam buku permohonan dulu. Nomornya beda dengan nomor registrasi. Jadi nomor pendaftaran dengan nomor registrasi beda kan gitu. Jangan sampai nanti double. Itu yang sering terjadi kadang-kadang ketika jenengan bikin nomor registrasi, nomor pendaftaran dimasukkan dalam nomor registrasi, itu menjadi persoalan kan gitu. Karena nomor registrasi itu kan permohonan sudah memenuhi syarat dan ketentuan sehingga direges kan gitu. Nah, yang berwenang untuk memberikan registrasi adalah pejabat struktural. Kira-kira itu Mas. Nah, ketika ada mekanisme perbaikan, apakah itu juga tidak ada jangka waktunya Pak? Padahal dari ketika mengajukan permohonan itu juga diberi jangka waktu. Apakah di perbaikan permohonan juga diberi jangka waktu atau tidak? Takutnya ketika surat pemberitahuan belum lengkap itu telat sampai, nah kan percuma gitu Pak. Jadi gini, jadi nanti tugasnya ini banyak tugasnya di rumah Adi Mas. Wah, jadi staf gitu kan. Makanya jadi setelah jenengan memberikan surat pemberitahuan, misal itu belum lengkap, itu paling lama untuk memberikan kelengkapan itu 3 hari Mas. Jadi tetap ada tinggal waktunya, tidak semua apa. Nah, tugas jenengan makanya di staf ini nanti lebih giat dan lebih proaktif ketika pemberitahuan ini. Ini bentuk juga dari pelayanan publik. Jangan sampai nanti peserta pemilu atau pemohon itu gara-gara tidak mengetahui, gara-gara tidak mengerti, atau gara-gara keteledoran kita untuk melayani itu menjadi proses sengketanya itu tidak bisa diproses lebih lanjut. Jadi asas keadilannya terabaikan kan itu, perlu dicatat kan gitu. Muspro ya Pak, oke kok wah itu. Dan kembali sekali lagi itu 3 hari itu adalah hari kerja, kan gitu. Ya memang banyak hal yang perlu kita sampaikan di proses-proses atau kerja-kerja Bawaslu. Ini mungkin salah satu informasi yang sedikit kan gitu. Tapi yang terpenting gini Mas, jenengan ajaklah beberapa teman-teman masyarakat untuk bisa proaktif melihat. Nah, kebetulan Bawaslu punya laman kan, apa Mas? Lamannya ada Facebooknya, ada Twitter, ada segala komplit Mas. Itu bisa melihat informasi di sana.
Dan saya lebih senang kalau apabila ada masyarakat main ke Bawaslu. Kantornya sebelah mana, Mas? Kantornya ada di Jalan Diponegoro. Nah, kan gitu. Jadi bisa diskusi tentang itu. Dan nanti akan saya jelaskan secara detail tentang bagaimana proses sengketa pemilu. Bisa nanti ada proses tentang penindakan, ada proses yang lain. Jadi cukup menarik kan gitu. Tapi yang jelas dalam pertemuan ini memang belum bisa lengkap, Mas. Jadi harus kita jelaskan. Tapi justru itulah. Nah, nanti kalau misal jenengan ya Mas Adian atau mencatat kalau ada masyarakat nanti yang akan bertanya atau memberikan informasi atau apa hal yang tentang kaitannya dengan Bawaslu bisa dilayangkan kemana, Mas? Kami juga memiliki beberapa media sosial, bisa kirim DM lewat Instagram juga bisa, atau mungkin lewat Twitter, Facebook juga bisa, atau mungkin lewat email juga bisa. Bawaslu Kabupaten Temanggung juga memiliki email. Berarti selama kapan-kapan saya dengan rekan-rekan saya main ke Bawaslu untuk tanya-tanya boleh ya Pak? Sangat boleh. Kan berarti dari Bawaslu harus mendatangi kita, tapi kita yang proaktif juga. Ya, perlu kami sampaikan Mas, dalam kurun waktu ini kita juga akan melakukan kegiatan ke masyarakat. Kita bikin semacam kegiatan pengembangan desa binaan. Jadi ini bentuk dalam rangka sosialisasi Bawaslu kepada masyarakat kan gitu. Kita bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain, kita mencoba untuk memberikan informasi edukasi tentang pemilu dan demokrasi pada umumnya. Sehingga nanti ke depan insya Allah kalau pemilu tahun 2024 itu berjalan, minimal masyarakat itu sudah mengerti, terutama ya seperti topik hari ini kan gitu tentang sengketa proses. Jadi orang tahu ternyata sengketa proses itu ada, ternyata sengketa proses hasil itu juga ada dan wilayahnya masing-masing kan gitu. Nanti belum lagi ada pelanggaran pemilu, ternyata pelanggaran pemilu itu ada penanganannya sendiri. Terus ada lagi tentang hukum yang lain, misal ini pelanggaran juga apakah pidana atau administratif dan lain-lain. Itu banyak sekali informasi yang bisa kami sampaikan. Kamu malah main ke sana, ya, kan gitu. Siap. Gitu ya Mas Adi ya, Mas Wahyudi. Saya tak meneruskan acara ini, kebetulan hari ini saya juga akan sama teman-teman Bawaslu yang lain untuk persiapan desa binaan. Kebetulan kita mampir dulu di sini dan pokoknya suasana ini cukup sejuk dan untuk menghindari istilahnya menghirup udara segar biar paru-paru kita segar, pikiran kita segar dan fresh untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Oke. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak benar, dan sekali lagi Mas, sampaikan kepada masyarakat melalui YouTube atau melalui Instagram bahwasanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Bawaslu dan lainnya bisa sampaikan pada alaman yang ada di itu. Ya. Kalau bahasa kerennya sekarang itu, tapi jangan lupa Mas, kita juga punya channel ya, channel YouTube. Itu Humas Bawaslu itu subscribe-nya, like-nya dan komennya. Yang terpenting ada komennya, gitu. Jadi ketika ada komen itu kita bisa memberikan kalau itu sebuah kritik atau saran kita bisa mengembangkan yang begitu. Oke Pak. Gitu Mas Adi ya, Mas Wahyudi, saya pamit dulu. Mohon diteruskan obrolannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf apabila informasi ini kurang detail, kita akan sampaikan nanti di lain waktu. Oke. Kayaknya perlu juga kita ngobrol lagi tentang ini ya. Mungkin sesi berikutnya kita bedakan aja Mas, kita ngobrol lagi biar lebih paham dan lebih lebih detail tentang proses atau sengketa pemilu khususnya gitu. Matur nuwun, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, jaga kondisi, tetap pakai masker. Terima kasih Bapak. Ya. Baik sahabat Bawaslu, demikian materi kita pada pagi hari ini, yaitu permohonan dalam sengketa pemilu. Menarik sekali atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Murti Agono selaku koordinator divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung. Bagi sahabat Bawaslu, kami menyiapkan kolom komentar dalam channel YouTube kami. Bagi yang ingin memberikan masukan maupun tanggapan bisa langsung ditulis dalam kolom komentar, atau mungkin sahabat Bawaslu ingin mengakses media sosial yang dimiliki Bawaslu akan kami tampilkan dalam deskripsi pada video kali ini. Sekian,
solutif pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.